Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya sore hari ini? Sehat-sehat tentunya? Sehat, Pak. wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak juga sehat. Mohon doanya ya, Bapak juga mendoakan kalian agar selalu dalam keadaan sehat, walafiat, tidak ada kurang satu apa. Sebelum kita mulai, langkah lebih baiknya kita berdoa dulu agar kita semua bisa mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Ya, sebelum kita memulai kegiatan pada sore hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa tersebut kita bisa selalu dalam lindungan Tuhan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Belum kita lanjutkan, apakah ini ada yang tidak bisa hadir? Bisa hadir semua ya ini ya? Ya, oke. Di samping itu nanti Bapak akan kirimkan link presensi untuk kalian semuanya. Link presensi nanti akan Bapak sampaikan kepada kalian. Silahkan nanti kalian isi link presensi tersebut di Google Form, dan juga nanti di akhir ada evaluasi proses dan ada LKPD. Tidak usah berlama-lama, pada kali ini kita akan membahas tema atau topik yaitu membangkitkan motivasi belajar, di mana pada waktu yang lalu kita sudah membahas tentang kebersihan dan kesehatan, dan hari ini kita membahas tentang materi layanan bidang belajar pada bimbingan konseling. Terus yang selanjutnya adalah tujuan kita pada hari ini adalah peserta didik atau kalian dapat menumbuhkan motivasi belajar dan melaksanakan pembelajaran dengan baik. Dan untuk tujuan khususnya nanti peserta didik dapat menguraikan tentang pentingnya belajar. Selanjutnya adalah peserta didik dapat menyimpulkan jenis motivasi belajar. Motivasi belajar itu ada beberapa jenis, silahkan nanti kalian analisis, silahkan kita bahas bersama lah nanti intinya. Terus yang selanjutnya adalah peserta didik dapat melaksanakan belajar dengan baik. Kita akan melaksanakan layanan dengan metode problem based learning. Jadi nanti kalian akan Bapak kasih beberapa masalah atau beberapa gambar, silahkan nanti karena kalian analisa gambar tersebut. Terus yang selanjutnya nanti kita dengan teknik diskusi kelompok, kita akan bikin kelompok-kelompok dan nanti kalian bisa berkelompok untuk mengutarakan isi dari apa yang nanti Bapak tayangkan di video nanti. Pada hari ini kita akan melaksanakan bimbingan klasikal selama 2 jam pelajaran atau 2 kali 45 menit seperti jam yang ada di sekolah kita. Dimana kalian ini sudah kelas 11, sekarang sedang masa PAT. Bapak harapkan dalam masa PAT ini motivasi belajar kalian bisa lebih terbangkitkan lagi. Motivasi belajar. Motivasi belajar itu apa sih? Motivasi itu adalah sebuah dorongan. Dan belajar itu adalah cara kita untuk bisa mengetahui sesuatu. Belajar itu tidak harus dari buku, tapi bisa dari media cetak, bisa dari yang lain. Sebelum kita mulai, Bapak ingin memberikan sebuah permainan ya, agar kita tidak kaku pada sore hari ini. Clue-nya lakukan apa yang saya lakukan. Pegang kuping. Pegang hidung. Pegang kuping. Yang salah seharusnya ini dihukum ya. Karena ya clue-nya adalah lakukan apa yang saya lakukan, bukan apa yang saya katakan. Ini memerlukan sebuah konsentrasi ya. Jadi clue-nya tadi kan lakukan apa yang saya lakukan, bukan apa yang saya katakan. Oke? Gitu Mas Ayir ya. Pegang kuping ya, pegang. Oke. Sudah siap semua ya? Sudah siap? Kita mulai semuanya sudah ya? Ya oke. Oke, Pak. Bapak ingin menyayangkan sesuatu, silahkan kalian untuk mengutarakan pendapatnya. Sudah kelihatan belum ya? Belum ya? Sudah, Pak. Ya. Ini apa? Sudah, Pak. Ini apa? Gambar apa ini? Siswa yang dapat nilai jelek, terus perasaannya sedih. Ya, nilai jelek itu karena apa? Bisa jadi karena kurangnya belajar, jadinya nilai jelek. Terus yang selanjutnya, ini sama ya. Yang ini selanjutnya. Itu gambar nilai bagus, Pak. Nilai bagus itu karena apa? Oh, karena mungkin dia sering belajar, suka membaca, dan alhasil pada saat tes dia tahu, tidak sok tahu. Ya, oke, menarik sekali. Sip. Oke, Mas Ayis. Ini yang selanjutnya. Gambar
orang yang menang. Gambar orang yang menang. Perlombaan. Ya, mungkin yang dimaksudkan gambar ini adalah orang yang berprestasi. Orang Ya yang itu. berprestasi itu tentunya tidak lepas dari apa ya, memiliki motivasi belajar yang tinggi dan lain sebagainya. Oke. Pada kali ini Bapak ingin memutarkan sebuah video tentang motivasi belajar. Silahkan disimak videonya. Kadang kita melakukan sesuatu karena pengen hadiah. Misalnya, kalau ranking 1 bakal diajak jalan-jalan ke Tanzania. Mungkin kamu jadi semangat belajar karena pengen lihat danau Tanganyika. Dua jenis motivasi ini adalah motivasi yang datangnya dari pihak luar, bukan dari kesadaran sendiri atau seneng hati ngelakuinnya. Disebutnya sebagai motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini bersifat autotelic. Dari kata auto itu artinya sendiri dan telos itu artinya tujuan. Jadi suatu aktivitas atau seseorang itu bersifat autotelic kalau dia tuh sendirinya merupakan tujuan. Jadi kalau kamu senang belajar karena demi belajar semata, karena seru, ya itu artinya autotelic. Ya, oke, terima kasih sudah melihat semua videonya ya. Videonya sudah disimak semuanya ya. Sudah, Pak. Menarik enggak videonya? Di tempat kalian gambarnya pecah-pecah enggak? Menarik, Pak. Lancar. Alhamdulillah. Oke, karena sore hari ini biasa kalau hari sore itu sinyalnya agak ngelek-ngelek gimana gitu. Oke. Pada kali ini kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Jadi nanti setelah kalian melihat tayangan video tadi, silahkan kalian membuat kelompok atau kelompoknya seperti kelompoknya biasa aja ya, seperti kelompok yang sudah aja ya, kelompok kelas ya. Kelompok biasa aja, Pak. Ya, oke, kelompok kelas berarti kelompok 1 ada Gilang, Vivi, Wawan dan kawan-kawan. Terus kelompok 2 ada Siti, ada Faisal, ada Lala, ada Lia, ada Nisa. Kelompok 3 ada Lintang, ada Vivi, ada Siti, ada Nasti dan lain sebagainya. Saya ingatnya itu muka tidak salah. Oke. Silahkan dari tayangan video yang tadi Bapak tayangkan, kalian berdiskusi di kelompok kalian masing-masing. Terus setelah itu nanti kita paparkan bersama-sama, nanti perwakilan kelompok, juru bicaranya silahkan disiapkan agar nanti bisa segera menjadi sebuah diskusi yang menarik untuk kita semuanya. Bapak kasih waktu berapa menit ya? 30 menit cukup ya? Atau berapa ya? 30 menit mungkin. 30 menit molor sedikit. Oke, silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Sudah selesai? Sudah, Pak. Silahkan dari kelompok 1 dulu untuk mengutarakan dari hasil diskusinya. Kelompok 1 silahkan. Oke, menurut diskusi dari kelompok 1, yang pertama, motivasi itu dapat diartikan sebagai daya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam diri untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai satu tujuan, Pak. Belajar dimaksudkan sebagai usaha penguasaan materi ilmu pengetahuan yang merupakan sebagai kegiatan menuju terbentuknya kepribadian seutuhnya. Dari pendefinisian tersebut dapat diartikan bahwa belajar adalah suatu usaha untuk pengembangan diri, Pak. Seperti itu diskusi dari kami. Ya, oke, terima kasih sekali untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2 silakan untuk mengutarakan hasil dari diskusi kelompoknya. Silakan. Kelompok 2 silakan, juru bicaranya siapa? Monggo. Dari kelompok kami, jenis-jenis motivasi belajar ada 2, yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar. Karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Jadi, motivasi muncul dari kesadaran diri sendiri. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Misalnya, seseorang belajar karena besok akan ujian dengan harapan mendapat nilai yang baik dan pujian. Sekian dari kelompok kami.
Wah, sip, menarik sekali. Ya, kelompok 2. Nggak usah berlama-lama, ya, sekarang kelompok 3. Kelompok 3, siapa juru bicaranya membahas tentang apa? Hasil diskusi dari kelompok 3 yaitu faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam meningkatkan motivasi belajar adalah yang pertama itu setiap usaha belajar perlu ditetapkan niat dan tujuan yang jelas. Yang kedua, merencanakan kegiatan belajar sebaik-baiknya. Yang ketiga, memahami setiap hambatan yang dihadapi dalam belajar. Terus yang selanjutnya, berdoa untuk keberhasilan. Yang kelima, mau menerima masukan dari orang lain. Dan yang terakhir, mempunyai rencana masa depan. Selanjutnya itu cara meningkatkan motivasi belajar itu ada 5. Yang pertama, membuat agenda belajar. Dan yang kedua, menentukan gaya belajar. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Yang keempat, hindari gangguan belajar. Yang kelima, cari suasana yang tepat. Cari tempat belajar yang nyaman dan membuat fokus untuk belajar. Dan yang terakhir, belajar bersama teman. Seperti itu. Ya, oke. Ya, menarik sekali. Dan juga pemaparan dari kelompok 3 tidak kalah dengan kelompok 1 dan 2. Memang kalian cerdas-cerdas semuanya, bagus, sip sekali. Oke, untuk selanjutnya setelah kita melaksanakan diskusi dari 3 kelompok dan yang lain sudah saling menanggapi, silahkan mungkin salah satu ada yang ingin menyimpulkan, silahkan disimpulkan salah satu. Siapa mungkin? Motivasi belajar adalah serangkaian dorongan atau daya penggerak yang berasal dari dalam diri sendiri maupun dari luar untuk melakukan aktivitas belajar, sehingga menimbulkan perubahan sehingga apa yang menjadi tujuan yang dikendaki oleh subjek belajar dapat tercapai. Ya, oke, sip. Sip. Benar. Memang motivasi belajar itu adalah dorongan atau penggerak yang berasal dari dalam diri maupun dari luar, bisa dari intrinsik maupun ekstrinsik. Ada sebuah cerita jika Ani ingin menjadi seorang dokter, maka dia berkomitmen dalam dirinya, dia selalu belajar untuk bisa menjadi seorang dokter. Itu bagaimana? Jadi dia selalu belajar dan belajar tentang ilmu kedokteran, dan itu adalah faktor dari intrinsik atau dari dalam. Terus yang selanjutnya adalah faktor dari luar. Kalau faktor dari luar itu biasanya iming-iming. Misal ada seorang siswa yang menginginkan sebuah sepeda motor, dijanji oleh orang tua atau oleh siapa, Pak, saya ingin sepeda motor. Nah, dijanji, jika kamu ranking 1, maka kamu akan saya berikan sepeda motor. Nah, itu yang menjadikan motivasi. Maka dia belajar dengan sungguh-sungguh karena dia menginginkan sebuah motor. Karena motor, bukan karena ilmu. Oke. Kita sudah membahas bersama, ini waktunya sudah hampir 2 jam pelajaran. Bapak nanti akan kirimkan link LKPD untuk kalian, silahkan kalian kerjakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang kalian kuasai setelah kita melakukan bimbingan kelas kali ini. Dan nanti Bapak akan kirimkan link presensi juga untuk kalian, silahkan nanti kalian isi. Dan juga yang satu adalah link evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses yang satu dari Bapak untuk aktifan kalian akan ada nilai tersendiri, dan juga evaluasi proses dari kalian untuk menilai bimbingan pada sore hari. Oke, jadi setelah kita melaksanakan bimbingan pada sore hari ini, Bapak harapkan kalian bisa lebih meningkat lagi motivasi belajarnya untuk menggapai apa yang kalian cita-citakan. Oke, sebelum kita akhiri, dipimpin berdoa dulu salah satu. Oh ya, untuk menutup bimbingan pada sore hari ini, kita baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan selalu dalam barokah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Marilah kita akhiri pertemuan pada sore hari ini. Tetap semangat, cintai Indonesia, jauhi narkoba, dan jangan lupa tetap selalu belajar. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.